kasta itu adalah distorsi pikiran, ya distorsi mental yang dibuat oleh atau dimulai oleh orang-orang tertentu yang bersifat self interest ya, jadi untuk mempertahankan tujuannya, untuk bisa menguasai ya. Nah jadi dalam pikiran itu menjadi distorsi sentimen terhadap kasta, karena itu membuat orang berpikir dia itu superior ya, lebih tinggi daripada yang lain. Padahal semua umat manusia itu sama. Di mata Tuhan adalah anak-anaknya, putra-putrinya, semua mendapatkan hak yang sama, mendapatkan cinta yang sama. Tidak ada, apalagi sejak lahir ya, sudah menjadi lebih rendah atau ada yang lebih tinggi. Nah jadi ketika dilihat masa lalu, nah tadi ada yang namanya Dasarat. Nah, itu memang seorang acara yang sangat sering diulang dalam cerita-cerita Baba. Ya kita panggil guru kita Baba ya, bagi yang baru. Baba itu artinya cinta kasih atau yang terkasih. Jadi guru itu dipanggil Baba kalau di India ya, bukan nama. Jadi banyak guru itu dipanggil Baba yang artinya yang terkasih. Bagi muridnya, gurunya adalah Baba yang terkasih. Nah jadi Baba memanggil Dasarat. Dasarat itu adalah seorang acarya yang sangat tinggi realisasinya, dan Baba memberikan atau berkat realisasinya itu acarya Dasarat ini mempunyai kekuatan batin yang sangat tinggi ya. Dia bisa menembus pikiran orang. Seringkali dalam cerita lain, apa yang ada dalam pikirannya masa lalu dan masa depan. Dan dalam cerita tadi, Baba minta dia untuk melihat masa lalu. Jadi dijelaskan ya, jadi Dasarat itu melihat masa lalu dari orang yang angkuh akan kastanya itu. Jadi dalam Swadhyaya tadi dijelaskan juga bahwa semuanya diberikan hujan berkah yang sama, cinta kasih yang sama oleh para Mahapurusa. Apa itu para Mahapurusa? Ini sering diulang-ulang, saya jelaskan. Purusa itu adalah entitas atau suatu keberadaan, ya, suatu kehidupan atau sesuatu yang ada. Purusa. Kemudian parama itu yang tertinggi. Parama atau parama. Jadi keberadaan yang paling tinggi itu siapa? Ya Tuhan. Jadi parama purusa itu nama lain juga, sebutan lain. Ada Brahma, ada Brahman ya. Bukan dewa Brahma lain. Jadi Brahma atau Brahman, kemudian parama purusa atau parama atma itu kalau disebut juga sering. Jadi parama purusa itu memberikan cinta kasih yang sama, memberikan berkah yang sama bagi setiap manusia. Namun sampainya berbeda. Sebagian menerima penuh berkah dari Tuhan, sebagian menerima hanya sebagian atau bahkan sangat sedikit. Karena kenapa? Tadi dijelaskan ada manusia yang memayungi dirinya dengan egonya sendiri. Jadi dia merasa dia sudah bisa, sudah lebih, sudah hebat, sudah tinggi, ya mungkin karena kastanya itu atau karena yang lain. Jadi itu membatasi dirinya dengan Tuhan maupun dengan seluruh ciptaan. Dia menjadi terbatas, ya. Jadi ada cerita tentang boneka dari garam. Ya pernah saya cerita ya. Jadi boneka garam itu awalnya dia tidak pernah merasa bahagia. Dia selalu mencari permainan yang membuat dirinya bahagia. Permainan yang ini dia ikuti, awalnya dia senang, tapi setelah berulang-ulang dia bosan
Kemudian dia cari lagi permainan yang lain. Kemudian dia mengulang-ulang permainan itu, lama-lama bosan juga. Dia tidak tertarik lagi, dia merasa tidak ada lagi kenikmatan atau kebahagiaan dari permainan itu. Dia cari lagi permainan yang lain. Begitu seterusnya. Akhirnya dia bertanya, apa sih yang sebenarnya aku perlukan untuk menjadi bahagia? Kemudian dia bertanya kepada banyak orang dan akhirnya dia menemukan seorang guru yang kemudian memberikan dia arahan. Jadi kalau kamu ingin menemukan kebahagiaan sejati, maka kamu perlu berjalan ke dalam samudra. Kemudian dia berjalan ke dalam samudra, apa yang terjadi? Karena dirinya adalah terbuat dari garam, semakin dia masuk ke dalam samudra, tubuhnya semakin larut ya, larut sedikit demi sedikit mengecil. Oh my God, tubuh aku menjadi semakin kecil. Apa yang terjadi? Bagaimana ini? Tapi setelah dia tenang, dia hening, dia rasakan. Tapi di saat yang sama aku merasa diriku menjadi lebih besar di saat yang sama. Pikirannya menjadi besar. Kenapa? Bagian dari dirinya larut menjadi bagian dari samudra yang semakin luas. Kemudian dia terus berjalan, semakin kecil dirinya secara fisik ya. Garamnya semakin larut, tapi pikirannya semakin besar. Dia semakin merasa berhubungan langsung dengan setiap makhluk ciptaan, dengan samudra yang luas. Pikirannya meluas ya. Dia menjadi semakin tenang, semakin kuat karena apa? Karena semakin besar dan semakin luas. Akhirnya sampailah dia pada satu titik di mana tidak ada lagi sisa garam ini, tubuh ini tidak ada lagi. Jadi di mana dia berada? Di samudra, dia menjadi samudra. Nah, itulah perjalanan ketika di awal sang ego itu berpikir dirinya adalah badan kasar ini ya, badan kasar yang ingin mencari kebahagiaan. Jadi membatasi dirinya adalah ini. Nah, ketika dia menuju ke dalam perjalanan ya, ke dalam mencari yang sejati dalam samudra ya, yang sejati kesadaran samudra, kesadaran agung, semakin larutlah egonya itu ya. Egonya semakin larut, semakin terkikis bahwa ternyata aku bukan ini, tapi aku adalah ada dalam segalanya dan segalanya adalah juga aku bagian dari diriku dan aku bagian dari segalanya. Jadi ketika itulah dia menjadi begitu luas ya, dan bahkan terakhir namanya moksa yang menjadi tidak terbatas ya. Jadi itu perjalanan evolusi kesadaran manusia sebenarnya. Di awal ketika orang berpikir bahwa aku ini adalah badan kasar atau berpikir dengan cara yang demikian sadar maupun tidak, maka kebahagiaan itu adalah mencari permainan yang sementara.